Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi. Sekarang kita akan belajar mengenai pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan. Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe dan juga tekan tombol loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan materi-materi terbaru dari belajar materi perikanan. Soal nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan EAFM dalam pengelolaan sumber daya ikan? A. Pengelolaan sumber daya ikan dengan pertimbangan asas keadilan mengacu pada fungsi administratif perikanan. B. Pengelolaan sumber daya ikan dengan penegakan implementasi hukum yang berlaku guna mencapai nilai ekonomi maksimal. C. Pengelolaan sumber daya ikan dengan pemanfaatan alokasi sumber daya ikan dan kesinambungan SDI. Atau D. Pengelolaan sumber daya ikan dengan penyeimbangan tujuan sosial ekonomi dengan komponen ekosistem terpadu. Jawaban yang benar adalah D. Pengelolaan sumber daya ikan dengan penyeimbangan tujuan sosial ekonomi dengan komponen ekosistem terpadu. Berikut penjelasan mengenai apa itu EAFM yang diambil dari SK Dirjen PT nomor 18 tahun 2014. Kita bisa lihat di sini EAFM bisa kita artikan artinya adalah Ecosystem Approach to Fisheries Management, atau kalau di bahasa Indonesia kan sebagai sebuah konsep menyeimbangkan antara tujuan sosial, ekonomi dalam pengelolaan kesejahteraan nelayan, keadilan, dengan mempertimbangkan komponen biotik, abiotik, interaksi manusia dalam ekosistem perairan melalui sebuah pengelolaan perikanan yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan. Soal nomor 2. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam implementasi pendekatan ekosistem untuk pengelolaan perikanan antara lain, kecuali A. Perikanan harus dikelola pada batas yang memberikan dampak yang dapat ditoleransi oleh ekosistem. B. Interaksi ekologis antar sumber daya ikan dan ekosistem harus dijaga. C. Tata kelola perikanan mencakup kepentingan sistem ekologi dan sistem manusia. Atau D. Pengambilan keputusan alokasi perikanan harus dipertimbangkan dengan perumusan oleh tenaga ahli perikanan dan stakeholders. Oke, karena ini kecuali jawaban yang benar adalah D. Pengambilan keputusan alokasi perikanan harus dipertimbangkan dengan perumusan oleh tenaga ahli perikanan dan stakeholder. Oke teman-teman, jadi di sini ada 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam implementasi pendekatan ekosistem untuk pengelolaan perikanan. Di antaranya adalah perikanan harus dikelola pada batas yang memberikan dampak yang dapat ditoleransi oleh ekosistem. Kemudian interaksi ekologis antar sumber daya ikan dan ekosistem itu harus dijaga. Yang ketiga, perangkat pengelolaan sebaiknya kompatibel untuk semua distribusi sumber daya ikan. Kemudian prinsip kehati-hatian dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan perikanan. Dan yang terakhir adalah tata kelola perikanan harus mencakup kepentingan sistem ekologi dan sistem manusia. Soal nomor 3. Pendekatan pengelolaan konvensional memerlukan berbagai perencanaan dalam pendekatan ekosistem untuk pengelolaan sumber daya perikanan agar dapat diimplementasikan. Perencanaan yang dimaksud yaitu A. Perencanaan ekonomi, alokasi perikanan, dan penangkapan. B. Perencanaan strategi, produk hukum, dan mekanisme pengelolaan. C. Perencanaan kebijakan, perencanaan tata ruang, dan produk hukum. Atau D. Perencanaan kebijakan, perencanaan strategi, dan perencanaan operasional. Oke, untuk jawaban yang benar adalah D. Perencanaan kebijakan, perencanaan strategi, dan perencanaan operasional. Oke, di sini sudah cukup jelas ya teman-teman bahwa pendekatan pengelolaannya itu harus melalui perencanaan kebijakan. Itu biasanya dia itu memuat dasar dan tujuan awal dari apa itu EAFM. Kemudian perencanaan strategi itu biasanya koordinator antara pusat dan daerah atau antara sektor-sektor. Dan yang terakhir adalah perencanaan operasional, itu biasanya memuat mengenai
tata cara atau strategi yang diperlukan untuk mencapai kebijakan tadi. Soal nomor 4. Dalam konteks manajemen perikanan, sebuah indikator dikatakan sebagai sebuah indikator yang baik apabila memenuhi beberapa unsur seperti berikut, kecuali A. Menggambarkan daya dukung ekosistem, B. Mampu dimengerti oleh seluruh stakeholders, C. Dapat digunakan dalam kerangka monitoring dan evaluasi, atau D. Menggambarkan keterkaitan dalam sistem alokasi sumber daya. Oke, karena di sini kecuali, jadi jawaban yang tepat adalah menggambarkan keterkaitan dalam sistem alokasi sumber daya. Oke, teman-teman, di sini dijelaskan beberapa indikator yang dikatakan baik apabila memenuhi beberapa unsur di dalam manajemen perikanan seperti menggambarkan daya dukung ekosistem, relevan terhadap tujuan dari manajemen, mampu dimengerti oleh seluruh stakeholders, dapat digunakan dalam kerangka monitoring dan evaluasi, long term view, dan menggambarkan keterkaitan dalam sistem manajemen perikanan. Soal nomor 5. Indikator pengelolaan dengan pendekatan ekosistem meliputi beberapa domain, yaitu A. Sumber daya ikan, habitat dan ekosistem, serta teknik penangkapan ikan, B. Ekonomi, pasar, dan sosial, C. Sumber daya ikan, sosial, dan tata ruang kelola, atau D. Kelembagaan, sumber daya manusia, dan sumber daya hayati. Jawaban yang benar adalah A. Sumber daya ikan, habitat, dan ekosistem, serta teknik penangkapan ikan. Jadi di sini dijelaskan ya teman-teman bahwa indikator EAFM itu ada 6 domain ya, yaitu sumber daya ikan, habitat dan ekosistem, teknik penangkapan ikan, ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Jadi 6 item ini yang nantinya akan dibedah sebagai indikator untuk pendekatan ekosistem. Dan ini saya lampirkan juga domain dari habitatnya apa saja yang menjadi indikator, yaitu kualitas perairan, lamun, mangrove, terumbu karang, produktivitas estuari, dan yang lainnya. Soal nomor 6. Ukuran ikan atau biasa disebut dengan istilah morfometrik merupakan bentuk pengukuran yang dapat mencakup beberapa bagian, kecuali A. Panjang total, B. Panjang standar, C. Panjang cagak, atau D. Panjang baku. Karena ini kecuali, jadi jawabannya adalah D. Panjang baku. Oke, jadi ini merupakan beberapa bagian dari bentuk pengukuran yang nantinya data ini sangat diperlukan untuk mendukung domain dari sumber daya ikan tadi ya. Jadi ada 3 bagian yang bisa diukur. Yang pertama itu mengambil panjang total, kemudian panjang standar, yang ketiga adalah panjang cagak. Itu pengambilannya itu berbeda-beda ya. Kalau kayak panjang total itu dia dari moncong bibir hingga ke ujung ekor, kemudian kalau yang standar itu dia dari moncong bibir hingga ke pertengahan pangkal sirip ekor. Sementara kalau panjang cagak itu dimulai dari bagian terdepan mulut ikan hingga ke percabangan sirip ekor. Soal nomor 7. Salah satu data yang diperlukan untuk indikator catch per unit effort atau CPUE adalah A. Data jumlah hasil tangkapan kapal berdasarkan jumlah trip dalam 1 tahun. B. Data jumlah trip untuk setiap kelompok jenis alat penangkapan ikan dan kelompok ukuran kapal yang ada. C. Data jenis ikan yang tertangkap dan dilepaskan kembali dalam 1 trip. Atau D. Data spesifikasi kapal dan jumlah ikan dalam palka. Jawaban yang tepat adalah B. Data jumlah trip untuk setiap kelompok jenis alat penangkapan ikan dan kelompok ukuran kapal yang ada. Jadi ini adalah data-data yang diperlukan untuk CPUE, atau kalau buat teman-teman yang nggak tahu, CPUE itu adalah metode penghitungan yang digunakan untuk mengetahui hasil produksi laut per tahun ya. Nah, ini adalah beberapa datanya, yaitu data jumlah hasil tangkapan, kemudian data jumlah trip, sampai data hasil tangkapan maksimum. Teman-teman bisa baca secara detail di slide yang saya tampilkan ini.
Soal nomor 8. Kajian EAFM terdapat 3 subindikator kualitas perairan yang penting untuk diukur, diantaranya A. Keberadaan limbah yang dapat dideteksi secara klinis dan visual. B. Kemelimpahan plankton di dalam perairan. C. Pelapisan permukaan air dan tingkat kecerahan. Atau D. Parameter kimia perairan seperti BOD. Jadi jawaban yang benar adalah A. Keberadaan limbah yang dapat dideteksi secara klinis dan visual. Jadi ini adalah beberapa subindikator kualitas perairan yang penting untuk diukur, yaitu yang pertama adalah keberadaan limbah yang dapat dideteksi secara klinis dan visual. Kemudian tingkat kekeruhan perairan, dan yang terakhir adalah eutrofikasi. Kalau teman-teman nggak tahu, eutrofikasi itu artinya seperti pencemaran perairan yang disebabkan oleh kelebihannya nutrien, fosfat gitu yang dihasilkan dari suatu kegiatan oleh manusia, seperti itu ya. Soal nomor 9. Kondisi eutrofik sangat memungkinkan alga, tumbuhan air berukuran mikro, untuk tumbuh berkembang biak dengan pesat atau blooming. Akibat ketersediaan fosfat yang berlebihan serta kondisi lain yang memadai, hal ini bisa dikenali dengan A. Warna air yang menjadi hijau terang. B. Kadar oksigen terlarut menjadi tinggi. C. Kekeruhan yang menjadi semakin meningkat. Atau D. Banyaknya serangga air di permukaan perairan. Oke, ini seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, dan jawaban yang benar adalah C. Kekeruhannya yang menjadi semakin meningkat. Oke, jadi ini adalah kondisi eutrofik yang tadi dijelaskan, dan kita bisa mengenalinya dengan beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah warna air yang menjadi kehijauan, tapi itu dalam artian hijaunya itu yang berwarna hijau pekat ya. Terus yang kedua, berbau tak sedap dan kekeruhannya yang menjadi semakin meningkat. Dan keempat, banyaknya enceng gondok yang bertebaran di rawa-rawa dan danau-danau yang disebabkan oleh fosfat yang sangat berlebihan, dan ini sangat mengganggu untuk biota yang sedang dibudidayakan karena terjadi persaingan oksigen. Dan blooming plankton itu sangat berbahaya untuk sumber daya ikan di dalamnya, karena itu bisa menyebabkan ikan menjadi keracunan dan terjadinya persaingan oksigen yang sangat tinggi. Soal nomor 10. Kajian data lapangan untuk mengetahui kondisi mangrove dapat dilakukan dengan cara berikut ini, kecuali A. Menentukan kerapatan mangrove. B. Keanekaragaman jenis mangrove. C. Perubahan luas mangrove dalam kurun waktu tertentu. Atau D. Jumlah biota air yang terdapat dalam satuan luas ekosistem mangrove. Dan jawaban yang benar adalah D. Jumlah biota air yang terdapat dalam satuan luas ekosistem mangrove. Karena kita lihat lagi di soalnya, ini adalah yang ditanyakan adalah kecuali. Jadi ini adalah data yang dikaji di lapangan untuk mengetahui kondisi mangrove, diantaranya adalah dengan cara menentukan kerapatan mangrove, indeks nilai penting, keanekaragaman jenis mangrove, dan perubahan luas mangrove dalam kurun waktu tertentu. Kenapa sih kondisi mangrove ini harus dikaji? Itu dengan tujuan untuk mengetahui kualitas dan produktivitas dari ekosistem mangrove, yang kita ketahui kalau mangrove itu dia banyak fungsinya, salah satunya sebagai tempat spawning atau pemijahan dari ikan. Oke teman-teman, sekian dulu pembelajaran kita mengenai pengelolaan ikan berbasiskan ekosistem. Jangan lupa klik komen di bawah ya, materi apa sih kedepannya yang teman-teman ingin kita bahas di sini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.